Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera buat teman-teman sekalian. Mohon izin, Ibu dosen, Ibu Profesor Dr. Yuli Setiarini MSI. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan strategi bersaing dengan studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Adapun kelompok kami adalah terdiri dari Mbak Tita Brilianti, saya sendiri Muhammad Robert Fuad Al-Hadi, dan Mbak Riana Devi Savitri. Untuk presentasi yang pertama, kami serahkan kepada Mbak Riana Devi Savitri. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, Pak Robert, atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang strategi bersaing studi kasus pada PT Unilever Indonesia. Baik. PT Unilever Indonesia didirikan dengan nama Zip Fabricant and Unilever pada 5 Desember 1933 oleh Van op Hutchison. Visinya yaitu mengembangkan bisnis dengan cara melakukan penjualan, peningkatan margin, dan efisiensi modal. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seperti peningkatan gizi dan kesehatan karyawan. Yang ketiga adalah meningkatkan penghidupan seperti keadilan di tempat kerja, peluang bagi perempuan, dan bisnis inklusif. Dan yang keempat adalah mengurangi dampak lingkungan seperti gas rumah kaca, limbah, dan sumber daya berkelanjutan. Perumusan masalah pada makalah kelompok kami yaitu bagaimana strategi bersaing yang dilakukan oleh PT Unilever menghadapi persaingan bisnis. Strategi di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia sudah mempersiapkan strategi dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan persaing, antara lain Procter & Gamble, Kraft Food, Nestle, PT Wings, PT Cow, PT Mandom, dan PT Johnson & Johnson. Yang kedua adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. Yang pertama, melakukan diferensiasi produk, berfokus pada peluang pasar. Yang ketiga, menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Dan yang keempat, melakukan segmentasi produk. Unilever tidak hanya menjawab kebutuhan pasarnya, tapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali dalam kancah persaingan tersebut. Pendekatan dan penjualan dan promosi penjualan akan efektif dan efisien apabila dirancang dengan menerapkan pola regionalisasi atau diterapkan di daerah-daerah atau kawasan tertentu. Unilever sudah menerapkan pola regionalisasi karena Unilever telah memiliki pabrik-pabrik atau cabang perusahaan tiap-tiap negara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Robert. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yakni mengenai inovasi dari PT Unilever Indonesia. Inovasi menjadi sebuah ambisi yang kuat bagi Unilever untuk terus tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Sains, teknologi, dan pengembangan produk adalah inti dari rencana Unilever untuk terus memberikan konsumen produk-produk brand-brand terbaik yang dapat meningkatkan kehidupan seraya memberikan dampak sosial yang baik bagi lingkungan dan masyarakat. Strategi bersaing, Unilever Indonesia menerapkan strategi diversifikasi dengan memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk home care, minuman dengan bahan pokok teh, dan sari buah. Unilever Indonesia memiliki 8 pabrik dengan 40 jenis produk. PT Unilever Indonesia memiliki beberapa strategi dalam persaingan produk di Indonesia, yaitu yang pertama adalah strategi promosi. Komunikasi yang disampaikan melalui iklan di berbagai media cetak,
maupun elektronik sangat efektif dan langsung mengenai sasaran. Untuk evaluasi ke depannya, PT Unilever Indonesia akan melakukan 4 hal demi tetap memiliki citra baik pada konsumennya, antara lain branding, desain, technical printing, merchandising, sehingga dengan cepat hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever. Strategi promosi juga dilakukan oleh PT Unilever terbuka agar dapat menarik konsumen untuk menggunakan produk-produk Unilever, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan secara pribadi, dan pemasaran langsung. Yang kedua, strategi berbasis sustainability. Komitmen Unilever untuk menjadikan sustainability sebagai elemen utama dalam pertumbuhan bisnis ternyata terbukti dapat membantu mendorong penjualan sekaligus juga dapat menekan resiko dan biaya-biaya yang lebih besar menjadi lebih kecil. Yang ketiga, strategi community engagement. Unilever Indonesia selangkah di depan dan semakin aktif dalam kiprah membangun kemitraan dan berbagi bersama masyarakat di berbagai penjuru Nusantara. Beberapa program yang dilakukan Unilever dalam strategi community engagement ini salah satu yaitu program Desa Sehat yang diimplementasikan di 1.171 sekolah di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Medan, dan Makassar yang mencakup 1.186 posyandu, melibatkan sekitar 11.000 kader kesehatan dan 11.000 dokter kecil. Yang keempat, strategi teknologi informasi. Banyak strategi yang digunakan perusahaan, khususnya di bidang teknologi informasi, untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. PT Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu atau Integrated Marketing Communication, IMC. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi-organisasi. Yang kelima, strategi fungsional. Sasaran jangka pendek mengacu pada strategi fungsional yang sifatnya operasional. Strategi fungsional ini mengarah kepada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan makna, strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Strategi fungsional ini menjadi penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten, bukan hanya dengan strategi di bidang fungsional lainnya. Yang keenam, Competitive Profile Matrix atau CPM. Competitive Profile Matrix CPM merupakan alat untuk mengidentifikasi pesaing utama perusahaan serta kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis perusahaan. Critical Success Factor atau CSF dari matrik ini mencakup isu eksternal dan internal. Untuk selanjutnya, presentasi saya serahkan kepada Mbak Tita Bilian. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Robert atas kesempatannya dan rekan-rekan. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus dari PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi di sini untuk kondisi saat ini yang dialami oleh PT Unilever adalah kita mengalami pandemi COVID ya, dan itu ternyata mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mulai dari kesehatan, pendidikan, pertahanan, hingga perekonomian. Dan dampak ini juga ternyata mempengaruhi daya beli masyarakat terkait barang kebutuhan pokok dikarenakan banyak dari masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi. Begitupun juga dari PT Unilever juga mengalami imbas adanya pandemi ini, mulai dari segmen produk yang diperjualbelikan, mulai dari kebutuhan pokok, dan ini ternyata mempengaruhi perusahaan karena daya beli konsumen yang terdampak pandemi, serta naiknya harga komoditas yang mempengaruhi biaya produksi. Terdapat beberapa strategi yang dikembangkan oleh PT Unilever sehingga dapat bertahan dari tantangan yang sekarang terjadi, yaitu yang pertama, strateginya adalah melakukan stimulasi konsumsi konsumen untuk mendorong pertumbuhan pasar dengan cara memperluas dan memperkaya portofolio dari sisi value segmen dan premium segmen. Jadi untuk value segmen sendiri, ini biasanya untuk barang-barang retail, seperti halnya kayak produk seperti produk Bango, yang size mini size, lalu untuk premium seperti halnya apa itu odol ya, kalau saya bisa katakan.
yang mempunyai nilai yang lebih tinggi untuk harganya. Lalu strategi bisnis yang dilakukan oleh Unilever juga mengenai transformasi digital. Unilever juga menggunakan inovasi produk dan memperkuat di berbagai platform digital yang digunakan oleh masyarakat. Strategi A Everything namanya, mengintegrasi proses end-to-end dari mulai produksi, pengiriman, dan penjualan menjadi infrastruktur operasional yang memiliki jangkauan yang luas serta mempunyai sistem pengiriman yang cepat. Jadi di sini PT Unilever juga bekerjasama dengan platform-platform e-commerce seperti halnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya, dan di situ mempunyai mall atau toko yang khusus memang official dari Unilever sendiri. Untuk slide selanjutnya, di sini ada implikasi strategi bisnis dari PT Unilever. Nah, untuk strategi Unilever Indonesia dalam mengembangkan usahanya dilakukan melalui berbagai inovasi dalam keanekaragaman portofolio merek yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, keperluan rumah tangga dan perawatan tubuh yang terdiri dari 26 jenis produk yang disiapkan oleh perusahaan untuk membantu konsumen dalam menikmati hidup sehari-hari, dan kelompok makanan dan minuman yang terdiri dari 14 jenis produk yang dapat memanjakan konsumen dengan pilihan rasa nikmat, bergizi, dan berkualitas. Jadi di sini strategi dari PT Unilever sendiri itu melakukan diversifikasi produk. Jadi ada beberapa produk yang dibagi segmennya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi semuanya dari lini masyarakat manapun bisa menikmati produk tersebut. Lalu juga PT Unilever mempunyai rantai pasokan yang jelas. Jadi mulai dari awal sampai ke pengiriman. Nah, dan juga di sini untuk PT Unilever memanfaatkan dan membutuhkan semua kalangan dan lini masyarakat. Jadi memang sudah betul bahwa di situ mencakup dari semua lini, mulai dari value sampai premium segmen. Lalu untuk evaluasinya, Unilever Indonesia selalu mengadakan rapat tahunan yang diikuti oleh Board of Director hingga para pelaksana program untuk mengevaluasi program CSR. Di samping itu, tiap bulannya juga mengadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi program yang sedang berjalan. Rapat bulanan ini diikuti oleh para pelaksana program, sementara untuk program JGC itu Jakarta Green Clean, dilakukan monitoring dengan mekanisme laporan rutin dari lapangan dan evaluasi melalui rapat internal antara Environment Program Manager dan Environment Program Officer dan tim motivator selama 2 minggu, setiap 2 minggu. Evaluasi ini untuk mengetahui progres dan kendala di setiap wilayah. Sedangkan untuk rapat evaluasi dengan para mitra pelaksana JGC dilaksanakan setiap bulan. Evaluasi tahunan JGC juga dilaksanakan melalui rapat dengan pihak yang terlibat dengan pelaksanaan program atau tim motivator dan para mitra. Lanjut kita ke kesimpulan, jadi kondisi persaingan industri home care semakin meningkat, tetapi industri home care memiliki prospek yang cerah dan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan tersebut. Terbukti dengan semakin tumbuh dan berkembangnya industri home care sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan keinginan terhadap kecantikan diri, serta perubahan gaya hidup masyarakat saat ini. Berkembangnya bisnis kecantikan khususnya pada home care atau produk home care terlihat dari banyaknya produk home care dengan berbagai merek di Indonesia, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Dan suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai keunggulan bersaing berkelanjutan ketika perusahaan tersebut memiliki suatu yang tidak dimiliki oleh pesaing, melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain tersebut. Mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Saya kembalikan lagi kepada Pak Robert sebagai moderator. Baik, terima kasih pada rekan-rekan, Mbak Riana dan Mbak Tita. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 5 yang mengambil tema tentang studi kasus PT Unilever Bebda. Apabila ada kebaikan dari presentasi ini adalah semata-mata karena Allah, dan apabila ada kekurangan semata-mata karena kebodohan kami. Mohon izin, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.